Ia pulang sebagai TKI gagal, miskin, dihina, dan nyaris menyerah pada hidup. Namun, satu keputusan kecil di tengah hujan mengubah nasibnya dan membawanya ke pelaminan bersama wanita Amerika. Langit Jakarta sore itu kelabu, seakan mencerminkan isi hati Aji. Langkahnya berat menyusuri trotoar sempit di dekat terminal, dengan tas lusuh menggantung di bahu. Tas itu adalah satu-satunya bukti bahwa ia pernah pergi jauh, pernah berharap tinggi, dan pernah bermimpi besar sebagai TKI di negeri orang. Namun, mimpi itu kini tinggal kenangan pahit. 3 bulan lalu, Aji pulang ke Indonesia tanpa membawa apa-apa selain kelelahan dan luka batin. Bertahun-tahun bekerja kasar di luar negeri tak memberinya kemapanan. Upah yang kecil, potongan yang tak masuk akal, dan majikan yang semena-mena menguras tenaganya hingga habis. Saat kontraknya berakhir, tabungannya pun nyaris nol. Ia pulang dengan kepala tertunduk, membawa rasa gagal yang terus menghantui. Di kampung, tak ada sambutan hangat, tetangga hanya berbisik-bisik. Katanya kerja luar negeri, kok pulang miskin? Kalimat itu lebih menyakitkan daripada bentakan majikan manapun. Kini Aji tinggal di rumah kecil peninggalan ayahnya, berdinding kayu lapuk dan atap bocor. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah renta dan sering sakit-sakitan. Setiap pagi, Aji berangkat mencari pekerjaan serabutan, mengangkat karung di pasar, mengantar barang dengan motor pinjaman, atau menjadi kuli bangunan harian jika ada panggilan. Tak jarang, ia pulang dengan tangan kosong. Sore itu hujan turun tanpa aba-aba. Orang-orang berlari mencari tempat berteduh. Aji ikut berhenti di sebuah halte tua. Saat itulah matanya menangkap sosok yang berbeda dari keramaian. Seorang wanita asing terduduk lemas di bangku besi halte. Kulitnya pucat, rambut pirangnya kusut dan basah oleh hujan. Pakaiannya sederhana, bahkan terlihat lusuh. Tas kecil tergeletak di kakinya. Tatapannya kosong, seolah tak lagi berharap pada siapapun. Aji memperhatikannya sejenak. Dalam hatinya ada pertempuran hebat. Aku sendiri susah, buat apa ikut campur? Namun langkahnya justru mendekat. Wanita itu menoleh pelan. Matanya merah, bibirnya bergetar. Dengan suara lemah dan bahasa Inggris terbata, ia berkata, "Please, I'm so hungry." Perut Aji ikut rasa perih. Ia merogoh dompetnya. Hanya ada uang pas untuk membeli makan malam bagi ibunya. Tangannya gemetar. Ia menatap wanita itu lagi. Tangisan kecil terdengar, hampir tak bersuara. Tanpa banyak bicara, Aji berjalan ke warung terdekat, membeli 2 bungkus nasi sederhana. Saat ia menyerahkan 1 bungkus pada wanita itu langsung menangis terisak. Memeluk nasi itu seolah harta paling berharga di dunia. Thank you so much," ucapnya berulang kali. Nama wanita itu adalah Emily, seorang warga Amerika yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia dan langsung terjebak dalam mimpi buruk. Aji tak tahu saat itu bahwa satu keputusan kecil di tengah hujan, 1 bungkus nasi yang ia relakan akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ia hanya tahu satu hal, hati kecilnya tak sanggup membiarkan seseorang kelaparan di depannya. Hujan masih turun deras, tapi untuk pertama kalinya sejak ia pulang ke tanah air, Aji merasa hidupnya belum sepenuhnya berakhir. Aji tak langsung meninggalkan wanita itu setelah hujan mulai reda. Ia duduk di bangku halte, menjaga jarak sopan, memastikan Emily benar-benar menghabiskan nasinya. Cara wanita itu makan perlahan, penuh kehati-hatian, membuat hati Aji semakin perih. Jelas sekali, ia sudah lama menahan lapar. Setelah beberapa saat, Emily mulai bercerita dengan suara pelan, campuran antara bahasa Inggris dan isyarat tangan. Aji menangkap potongan-potongan kisah yang membuat dadanya sesak. Emily datang ke Indonesia melalui agen wisata yang menjanjikan perjalanan murah dan aman. Namun setibanya di Jakarta, ia justru ditinggalkan. Paspor dan uangnya ditahan dengan alasan pengurusan dokumen. Sejak itu, ia terlantar, berpindah-pindah tempat, mengandalkan belas kasihan orang asing. Aji mengangguk pelan. Ia tak sepenuhnya memahami semua kata, tapi rasa putus asa di wajah Emily adalah bahasa yang universal. Hari mulai gelap. Lampu jalan menyala satu persatu. Aji sadar, ia tak mungkin membiarkan Emily sendirian di kota sebesar ini. Dengan keberanian yang tak datang dari mana, Aji mengajak Emily ikut ke rumahnya. Emily ragu, matanya menatap penuh waspada. Namun saat Aji menyebut kata "my mother" dan menaruh tangan di dada, Emily akhirnya mengangguk. Perjalanan ke rumah Aji ditempuh dengan angkot tua.
Penumpang lain melirik aneh melihat pria lokal bersama wanita asing basah kuyup. Aji menunduk, pura-pura tak peduli, sementara Emily menggenggam tas kecilnya erat-erat. Rumah Aji berdiri di gang sempit, jauh dari kesan layak. Dinding kayu berderit saat pintu dibuka. Ibunya terkejut melihat tamu asing, namun sorot matanya melembut saat melihat kondisi Emily. Tanpa banyak tanya, sang ibu menyiapkan air hangat dan mempersilahkan Emily mandi. Malam itu, mereka makan bertiga dengan lauk seadanya, nasi putih, tempe goreng, dan sambal. Emily terlihat terharu, air matanya kembali jatuh saat ibu Aji tersenyum dan menyentuh tangannya, meski mereka tak saling mengerti bahasa. Di tengah keterbatasan itu, kehangatan lahir tanpa direncanakan. Namun Aji menyimpan kegelisahan besar. Ia sadar, menolong orang asing bukan perkara sederhana. Ada hukum, ada resiko, ada omongan warga. Saat ia terbaring di tikar usang, Aji menatap langit-langit rumah yang bocor, bertanya dalam hati apakah ia baru saja membuat keputusan paling nekat dalam hidupnya. Keesokan harinya, Aji mengajak Emily mencari bantuan. Mereka mendatangi kantor imigrasi, namun terbentur prosedur panjang. Bahasa menjadi tembok tinggi. Emily hampir putus asa, duduk di kursi tunggu dengan mata kosong. Aji hanya bisa menggenggam bahunya, meyakinkan bahwa ia tidak sendirian. Di perjalanan pulang, hujan kembali turun. Emily tiba-tiba berhenti berjalan dan menangis keras di pinggir jalan. Ia mengaku takut, malu, dan merasa menjadi beban. "I don't want to ruin your life," katanya terisak. Kata-kata itu menghantam dada Aji. Untuk sesaat, ia teringat semua hinaan yang pernah ia terima. Namun justru dari rasa sakit itulah, Aji menemukan jawabannya. "Kita sama-sama berjuang," ucapnya pelan, meski Emily tak sepenuhnya paham. "Kita sama-sama berjuang." Malam demi malam berlalu. Aji bekerja lebih keras, pulang larut, sementara Emily membantu ibunya membersihkan rumah dan memasak sebisanya. Perlahan, tetangga mulai memperhatikan. Ada tatapan curiga, ada bisikan-bisikan yang tak enak. Aji merasakannya, ikatan yang tumbuh antara dirinya dan Emily bukan hanya empati, tapi juga ujian. Ia tahu, badai belum datang, namun anginnya sudah terasa. Dan di balik keheningan malam, takdir sedang menyiapkan luka yang jauh lebih dalam. Perubahan kecil di rumah Aji tak luput dari perhatian warga sekitar. Setiap langkah Emily keluar rumah, selalu ada mata yang mengawasi. Senyum yang dulu ramah, kini berubah menjadi tatapan curiga. Bisikan-bisikan mulai terdengar semakin jelas, menusuk telinga Aji setiap kali ia melewati gang sempit menuju rumahnya. "Bawa-bawa bule ke rumah, dapat dari mana? Jangan-jangan ada yang tidak beres." Awalnya Aji mencoba mengabaikan. Ia memilih fokus bekerja dan memastikan ibunya tetap makan serta minum obat. Namun tekanan itu perlahan menggerogoti ketenangannya. Emily pun menyadari perubahan sikap warga. Setiap kali keluar rumah, ia merasa seperti orang asing yang tak diinginkan. Masalah semakin besar ketika suatu pagi, dua orang berseragam datang ke rumah Aji. Mereka mengaku dari pihak berwajib. Wajah ibu Aji pucat seketika. Emily gemetar, refleks berdiri di belakang Aji. Aji dipanggil untuk dimintai keterangan. Ia dituduh menyembunyikan warga negara asing tanpa izin. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Aji mencoba menjelaskan, namun bahasa hukum terasa begitu dingin dan menakutkan. Di kantor, Aji duduk berjam-jam di ruang sempit. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia membayangkan ibunya sendirian di rumah dan Emily yang mungkin disalahkan atas segalanya. Untuk pertama kalinya sejak pulang ke Indonesia, Aji merasa benar-benar tak berdaya. Sementara itu, kondisi ibu Aji memburuk. Ia jatuh pingsan di rumah. Tetangga membawa ke puskesmas dengan tergesa. Emily ikut mendampingi, menangis di ruang tunggu. Merasa semua ini terjadi karena dirinya. Saat Aji akhirnya pulang malam hari, ia mendapati ibunya terbaring lemah. Tangannya gemetar saat memegang tangan ibunya. "Ibu nggak apa-apa, Ji. Ibu cuma capek," ucap sang ibu dengan suara lirih. Kata capek itu menusuk hati Aji lebih dalam daripada tuduhan apapun. Malam itu, Emily mendekati Aji dengan mata sembab. Ia mengutarakan niatnya untuk pergi. Ia tak ingin hidup Aji hancur karena menolongnya. "I will find another way," katanya meski jelas ia sendiri tak tahu harus kemana. Aji terdiam lama. Dalam kepalanya berkecamuk ribuan pikiran. Jika Emily pergi, mungkin semua akan lebih mudah. Tak ada lagi gosip,
tak ada lagi masalah hukum. Namun hatinya menolak keras. Di tengah keheningan, Aji jatuh berlutut di lantai rumah. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Selama ini ia selalu kuat, selalu menahan. Tapi malam itu, semua beban hidup menimpa bersamaan. "Aku cuma pengen nolong. Salah ya?" gumamnya dengan suara hancur. Emily ikut menangis. Mereka duduk berhadapan, dua orang dari dunia berbeda dipersatukan oleh luka yang sama. Keesokan harinya, Aji kembali dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan. Kali ini ancaman penahanan semakin nyata. Ia menandatangani berbagai dokumen tanpa benar-benar mengerti semuanya. Di sudut ruangan, ia berdoa dalam hati, pasrah pada apapun yang akan terjadi. Di luar kantor, hujan turun deras. Emily menunggu di bawah atap kecil, menatap kosong ke arah pintu. Dalam benaknya, ia menyalahkan diri sendiri atas semua penderitaan Aji. Hari-hari berikutnya menjadi kabur. Aji bekerja dengan tubuh lelah dan pikiran kacau. Ibunya belum pulih sempurnanya. Uang semakin menipis. Harapan terasa jauh, nyaris tak terlihat. Di titik terendah hidupnya, Aji hanya bisa menatap langit malam dan bertanya, apakah kebaikan memang selalu harus dibayar dengan penderitaan? Namun, tanpa ia sadari, di balik semua fitnah dan air mata itu, takdir sedang bergerak pelan, menyiapkan kebenaran untuk muncul dan menyiapkan ledakan emosi yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari itu dimulai dengan perasaan yang ganjil di dada Aji. Entah mengapa, meski tekanan hidup belum berkurang, ia terbangun dengan firasat yang berbeda. Namun firasat itu segera tertelan kenyataan ketika sebuah surat panggilan resmi kembali datang. Pemeriksaan lanjutan. Ancaman yang sama. Ketidakpastian yang terus menghantui. Aji berangkat dengan langkah berat. Di perjalanan wajah ibunya terus terbayang. Tubuhnya yang semakin kurus, senyumnya yang dipaksakan. Emily mengantar Aji sampai depan gang. Matanya berkaca-kaca, seolah ini bisa menjadi perpisahan terakhir mereka. Di kantor, suasana lebih tegang dari sebelumnya. Namun kali ini ada hal yang berbeda. Seorang petugas meminta Aji menunggu di ruang lain. Beberapa menit kemudian, seorang pria asing masuk, memperkenalkan diri sebagai perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Aji tertegun, ia nyaris tak percaya. Ternyata, berhari-hari lalu, Emily diam-diam berhasil mengirim pesan melalui email umum kedutaan dengan bantuan relawan. Pesan itu berisi permohonan pertolongan dan penjelasan tentang penipuan yang ia alami. Pihak kedutaan menelusuri keberadaannya dan semua jejak akhirnya mengarah ke Aji. Semua tuduhan terhadap Aji mulai runtuh satu persatu. Keterangan Emily, bukti komunikasi, dan laporan penipuan agen wisata ilegal membuat posisi Aji berbalik dari tersangka menjadi saksi penolong. Saat petugas mengatakan, "Anda bebas," lutut Aji hampir lemas. Dadanya terasa sesak bukan karena takut, tapi karena haru yang tertahan terlalu lama. Air mata jatuh begitu saja. Kabar itu menyebar cepat. Tetangga yang dulu mencibir kini terdiam. Beberapa bahkan datang meminta maaf. Namun bagi Aji, semua itu tak lagi penting. Yang terpenting adalah ia bisa pulang dengan kepala tegak. Tak lama kemudian, keluarga Emily datang ke Indonesia. Ayah dan ibunya tampak terkejut melihat kondisi tempat tinggal Aji. Rumah kecil, gang sempit, kehidupan yang jauh dari bayangan mereka tentang penyelamat anaknya. Namun justru di sanalah rasa hormat tumbuh. Mereka melihat bagaimana Aji merawat Emily tanpa pamrih, bagaimana ibunya menyambut dengan hati, bukan harta. Sebagai ungkapan terima kasih, keluarga Emily membantu biaya pengobatan ibu Aji. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aji melihat ibunya tertawa lega. Tangis haru kembali pecah, kali ini karena syukur. Emily memutuskan untuk tidak langsung pulang. Ia memilih tinggal sementara di Indonesia. Bersama Aji, ia membantu membuka usaha kecil-kecilan. Mereka bekerja berdampingan, saling belajar bahasa, saling memahami luka masa lalu. Perasaan yang dulu hanya berupa empati, kini tumbuh menjadi cinta yang tak terbantahkan. Namun Aji ragu. Ia sadar jarak, budaya, dan status sosial adalah tembok besar. Ia hanyalah mantan TKI miskin.
Suatu malam di bawah langit yang cerah, Aji memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku nggak punya apa-apa, tapi aku tulus." Emily menangis, memeluk Aji erat. "I didn't fall in love with your money, I fell in love with your heart." Pelukan itu menjadi ledakan emosi yang selama ini tertahan. Takdir yang dulu terasa kejam, kini perlahan menunjukkan wajah lain. Aji yang pernah berada di titik terendah, kini berdiri di persimpangan hidup baru, dengan harapan yang kembali menyala dan cinta yang lahir dari penderitaan. Waktu berjalan pelan, namun pasti. Hari-hari yang dilewati Aji dan Emily setelah badai berlalu terasa berbeda. Tak lagi dipenuhi rasa takut dan curiga, melainkan harapan yang tumbuh dari hal-hal sederhana. Setiap pagi mereka membuka usaha kecil bersama, melayani pelanggan dengan senyum tulus. Rumah kayu yang dulu terasa sempit kini penuh tawa. Ibu Aji berangsur pulih. Tubuhnya memang tak sekuat dulu, namun semangat hidupnya kembali menyala. Setiap kali melihat Aji dan Emily bekerja berdampingan, ia selalu tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia tahu anaknya telah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari harta. Namun di balik kebahagiaan itu, Aji masih menyimpan kegelisahan. Ia sadar, keputusan untuk menikah bukan perkara mudah. Perbedaan negara, budaya, dan masa depan yang belum pasti terus menghantui pikirannya. Ia takut melangkah terlalu jauh, takut kembali gagal. Hingga suatu sore, Emily mengajak Aji duduk di teras rumah. Dengan suara lembut namun tegas, Emily berkata bahwa ia telah membuat keputusan besar. Ia memilih menetap di Indonesia, bukan karena terpaksa, tapi karena hatinya telah menemukan rumah. Kata-kata itu membuat Aji terdiam lama. Dadanya bergetar. Seluruh rasa ragu seakan runtuh seketika. Beberapa minggu kemudian, keluarga Emily kembali datang. Kali ini bukan untuk menjemput, melainkan untuk melamar. Prosesi dilakukan sederhana, penuh kehangatan. Tak ada kemewahan, hanya niat baik dan doa yang mengalir tulus. Hari pernikahan tiba. Desa kecil tempat Aji tinggal mendadak ramai. Warga yang dulu mencibir kini ikut membantu, memasang tenda, menyiapkan kursi, dan menyuguhkan hidangan seadanya. Tak sedikit yang menunduk malu, menyadari kesalahan masa lalu. Aji duduk di pelaminan dengan pakaian sederhana. Tangannya gemetar saat menggenggam tangan Emily. Saat ijab kabul terucap lancar, air mata Aji jatuh tanpa bisa ditahan. Ia teringat masa-masa kelam, lapar, hinaan, fitnah, dan hampir kehilangan segalanya. Kini, ia berdiri sebagai pemenang, bukan karena kekayaan, melainkan karena ketulusan. Emily menatap Aji dengan senyum penuh cinta. Dalam pelukan keluarga dan warga, mereka bersatu sebagai suami istri. Tepuk tangan dan doa mengalir, mengiringi langkah baru kehidupan mereka. Di penghujung acara, Aji memeluk ibunya erat. "Terima kasih sudah percaya sama Aji," ucapnya lirih. Sang ibu hanya tersenyum sambil menangis bahagia. Cerita Aji menjadi pengingat bagi banyak orang, bahwa hidup tak selalu adil, namun selalu memberi kesempatan bagi mereka yang tak berhenti berbuat baik. Kebaikan yang lahir dari hati, meski diuji dan disakiti, pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Pesan moral: ketulusan tak pernah memilih siapa yang akan ditolong, dan tak pernah menuntut balasan. Namun justru dari ketulusan itulah takdir sering berubah arah. Jangan pernah lelah berbuat baik, meski dunia seolah tak peduli. Di bawah langit senja, Aji dan Emily melangkah pergi bersama. Bukan menuju kehidupan yang sempurna, tapi menuju kehidupan yang mereka pilih. Dengan cinta, perjuangan, dan harapan yang tak lagi goyah. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Sebuah cerita tentang ketulusan, perjuangan, dan takdir yang tak pernah bisa ditebak oleh manusia. Dari seorang TKI yang pulang dengan tangan kosong, dihina dan diremehkan, hingga akhirnya menemukan kebahagiaan dari satu kebaikan kecil yang dilakukan dengan hati.
Cerita ini mengajarkan kita bahwa hidup memang tidak selalu adil, namun kebaikan yang tulus tidak pernah sia-sia. Ketika kita menolong tanpa pamrih, Tuhan seringkali menyiapkan jalan yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Pesan moral yang disampaikan: jangan pernah lelah berbuat baik meski hidup sedang sulit. Jangan menilai seseorang dari status, harta, atau masa lalunya. Ketulusan adalah bahasa universal yang mampu menembus perbedaan apapun. Takdir bisa berubah dari satu keputusan kecil yang dilakukan dengan hati. Kalimat doa untuk para penonton. Semoga siapapun yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang kuat dalam menghadapi ujian hidup, serta dipertemukan dengan orang-orang baik di setiap langkah perjalanan hidupnya. Amin ya Robbal Alamin. Interaksi penonton. Tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton video ini. Kami ingin tahu perjalanan hidup kalian semua. Ajakan subscribe channel Perjalanan Hidup. Jika kalian menyukai cerita-cerita inspiratif, penuh makna dan menyentuh hati, jangan lupa untuk subscribe channel Perjalanan Hidup. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah kehidupan lainnya yang penuh pelajaran berharga. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus menghadirkan cerita terbaik. Disclaimer, video ini adalah cerita fiktif yang dibuat untuk hiburan dan pembelajaran hidup. Jika terdapat kesamaan nama, tokoh, atau kejadian, hal tersebut tidak disengaja dan hanya kebetulan semata. Kami memohon maaf apabila ada kata atau nama yang kurang berkenan.